Di sini saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya penyakit yang mengakibatkan tidak berfungsinya sistem kardiologi beserta bagaimana cara mencegah dan mengatasinya. Di sini ada 5 penyakit. Yang pertama yaitu DVT atau Deep Vein Thrombosis, yang kedua ada stroke, yang ketiga ada kardiomiopati, yang keempat ada serangan jantung, yang kelima ada aritmia. Yang pertama yaitu DVT atau Deep Vein Thrombosis. Terjadi penggumpalan darah di vena dalam sehingga menyumbat aliran darah. Bila dibiarkan, gumpalan darah ini bisa terlepas dan mengikuti aliran darah hingga menyumbat pembuluh darah arteri di paru-paru. Akibatnya, penderita akan kesulitan dalam bernafas. Pengobatan DVT bertujuan untuk mencegah gumpalan darah makin memar, mencegah terjadinya emboli paru-paru, dan mengurangi resiko kambuhnya DVT. Metode pengobatan yang dapat dilakukan, yang pertama ada obat-obatan, yaitu berfungsi untuk memecah gumpalan dengan cepat. Yang kedua ada filter vena cava, berfungsi untuk mencegah gumpalan masuk ke paru-paru. Yang ketiga ada stocking kompresi, mengurangi resiko terbentuknya gumpalan. Yang keempat ada thrombektomi, membuat irisan untuk mengangkat gumpalan. Kemudian penyakit yang kedua yaitu stroke, merupakan keadaan darurat medis karena tanpa suplai oksigen dan nutrisi. Sel-sel pada bagian otak yang terdampak bisa mati hanya dalam hitungan menit. Penyebab stroke secara umum terbagi menjadi 2, yaitu adanya gumpalan darah pada pembuluh darah di otak dan pecahnya pembuluh darah di otak. Penyempitan atau pecahnya pembuluh darah tersebut dapat terjadi akibat beberapa faktor seperti tekanan darah tinggi, penggunaan obat pengencer darah, aneurisma otak, dan trauma otak. Penanganan stroke tergantung pada jenis stroke yang dialami pasien. Tindakan yang dapat dilakukan bisa berupa pemberian obat-obatan atau operasi. Selain itu, untuk mendukung proses, penderita akan disarankan untuk menjalani fisioterapi dan terapi psikologis. Pencegahan stroke yaitu dengan menerapkan pola hidup sehat. Untuk penyakit yang ketiga yaitu kardiomiopati, merupakan penyakit akibat kelainan pada otot jantung yang menyebabkan berkurangnya gejalanya mulai dari mudah nafas pendek, nyeri dada. Penyebab kardiomiopati dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, dilated kardiomiopati, kondisi ruang bilik kiri jantung membesar dan melebar. Yang kedua ada hipertrofik kardiomiopati, yaitu penebalan dinding dan otot jantung secara tidak normal. Yang ketiga ada restriktif kardiomiopati, atau otot jantung menjadi kaku dan tidak elastis. Yang keempat ada arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy atau biasa disingkat dengan ARVC, adanya jaringan otot bilik kanan jantung. Pengobatan kardiomiopati tergantung pada gejala serta keparahan kondisi pasien. Pengobatan ini untuk meredakan gejala dan mencegah komplikasi. Bagi penderita ringan yang belum mengalami gejala, dianjurkan untuk menerapkan pola hidup sehat. Yang keempat yaitu serangan jantung, merupakan suatu masalah ketika kaya akan oksigen tiba-tiba terhambat ke otot jantung, sehingga jantung tidak
cepat oksigen. Penyebab utama serangan jantung adalah penyakit jantung koroner atau yang disebut biasa dengan PJK. Kondisi ini muncul ketika lemak, kolesterol, dan zat lain menumpuk di dalam arteri koroner. Arteri ini menyalurkan darah yang kaya akan oksigen menuju jantung. Saat plak menumpuk, lama-kelamaan dapat pecah atau terbuka di dalam arteri yang menyebabkan bentuknya gumpalan. Gumpalan tersebut menyumbat pembuluh darah arteri, sehingga aliran darah tidak bisa mencapai jantung. Untuk menyelamatkan otot jantung, sebanyak mungkin obat-obatan akan diberikan untuk memperbaiki sirkulasi dan menguraikan gumpalan darah yang terbentuk di pembuluh darah arteri. Penyakit yang kelima yaitu ada aritmia, adalah gangguan yang terjadi pada irama jantung. Aritmia terjadi ketika impuls listrik yang berfungsi mengatur detak jantung tidak bekerja dengan baik. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh sejumlah kondisi seperti hipertensi, diabetes, gangguan elektrolit, dan sebagainya. Pengobatan aritmia bertujuan untuk mengatasi irama jantung yang tidak teratur. Metode yang digunakan tergantung pada jenis gangguan irama jantung yang dialami, terlalu cepat atau terlalu lambat. Metode pengobatan yaitu berupa obat-obatan untuk menurunkan resiko terjadinya penggumpalan darah. Yang kedua ada ablasi, memasang satu atau lebih kateter di pembuluh darah menuju jantung. Yang ketiga, yang keempat ada ICD, mendeteksi tanda henti jantung dan otomatis aliran listrik.